Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya di dalam program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Jika saudara adalah orang yang ingin diberkati hidupmu, kita melanjutkan seri pelajaran kita, yaitu rahasia hidup diberkati. Maka saudara dan saya pastilah akan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga lewat apa yang kita kerjakan mencerminkan kita adalah orang yang mengasihi sesama yang lain, juga mewujud nyatakan bahwa aku juga adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang senantiasa mengasihi di dalam hidup keluargaku. Oleh karena itu tadi, perilaku-perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang akan ditampilkan oleh setiap orang Kristen yang sejati, yang hidupnya diberkati oleh Tuhan dengan limpah berkat-berkat rohani dan berkat jasmani yang mencukupkan nafkah rezeki saudara dan saya. Saudara, Kristen yang sejati peka terhadap keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Hari ini topik itulah yang akan kita cermati. Saudara, kita mau buka lebih dulu lewat firman Tuhan yang ada di Matius pasal yang ke-25. Saya bacakan yang pertama, yaitu ayat 31 sampai dengan yang ke-40 lebih dulu. Judulnya Penghakiman Terakhir. Firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Kalau saudara buka ayat firman Tuhan ini pakai handphone, saudara nanti akan ketemu kalimat yang dicetak dengan warna merah. Artinya yang warna merah itu tadi langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tidak pernah salah. Saudara, mari kita baca ayat 31 sampai dengan 40, demikian bunyi firman-Nya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, hanya huruf besar. Saudara, kita jabarkan lebih dulu sampai dengan ayat ke-40. Yaitu dikatakan di sini ayat 31 32, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Perhatikan ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saudara, semua bangsa otomatis adalah semua umat yang dia ciptakan. Semua warna kulit, semua kepercayaan, semua status sosial ekonomi, semua golongan umur dan lain sebagainya akan dikumpulkan di hadapannya, karena dialah yang akan menghakimi pada waktu itu orang yang hidup dan yang sudah mati. Nah saudara, dia akan lakukan itu, dikumpulkanlah semuanya. Dan seperti seorang gembala, dia mulai memisahkan seorang dari seorang lainnya. Dipisahkan sebagaimana kambing daripada domba. Dan di situ dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kita tahu kambing ditaruh di sebelah kiri, kemudian domba di sebelah kanan. Dan domba yang ada di sebelah kanan ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan boleh hidup bersama dia di dalam surganya, di dalam hidup yang kekal. Kenapa kok demikian? Ternyata lewat bacaan sampai dengan ayat ke-40 kita mengetahui bahwa ternyata domba yang diselamatkan adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungannya, orang-orang yang peka terhadap kejadian yang ada di sekelilingnya, sehingga ketika ada orang yang lapar, dia datang memberikan makan. Karena itu raja ini tadi mengandaikan, karena apa? Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, engkau memberikan aku tumpangan dan lain sebagainya. Dan semua orang bertanya, Tuhan, kapan keadaan ini terjadi kepada hidupmu? Dan raja ini berkata, Tuhan ini berkata di dalam ayat ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, huruf besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen sejati pasti adalah orang yang segera peka terhadap kejadian yang ada di sekelilingnya. Begitu ada orang yang menderita, itu juga adalah ciptaan Tuhan Yesus. Itu juga umat yang dicintai oleh Dia. Jika Yesus mencintai mereka, aku pun sebagai umat ciptaan yang sama, aku pun juga harus mencintai mereka juga. Jika Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka, aku pun yang diberkati, aku juga harus berbelas kasihan kepada sesamaku yang lain. Sehingga dia berkata, kalau kamu lakukan kepada mereka, orang yang paling dipandang paling hina ini, sesungguhnya engkau sudah lakukan untuk aku. Oleh karena itu tidak salah jika ia akan selamatkan orang yang demikian. Dan di dalam bacaan ini tidak pernah disyaratkan bahwa yang melakukan itu harus orang yang beragama Kristen. Tidak pernah.
Tetapi siapapun yang melakukan ini adalah domba. Siapapun yang tidak melakukan, di ayat ke-41 adalah kambing sampai 46, dan kambing tidak diselamatkan. Saudara, timbul pertanyaan sekarang, Tuhan, bukankah aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi? Bukankah aku sudah mendapatkan kasih karunia daripada Engkau? Aku sudah mendapatkan anugerah keselamatan daripadamu. Namun apa yang dikatakan oleh Kristus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau memang sudah mendapatkan kasih karunia daripadaku. Engkau memang sudah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang pribadi. Tetapi jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau tidak melakukan, maka imanmu adalah iman yang tanpa perbuatan. Dan imanmu itu juga tidak bisa menyelamatkan kamu, karena kamu punya iman yang mati. Nah saudara, lihat. Mereka diselamatkan karena mereka punya perbuatan. Dan perbuatan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Ketika ada COVID-19, ada begitu banyak rakyat yang sedang menderita. Ada begitu banyak rakyat yang sedang ter-PHK oleh karena pekerjaannya. Yang ada banyak rakyat yang kehilangan penghasilannya. Sehingga ada banyak orang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kekurangan. Teristimewa mereka yang tidak punya tabungan sama sekali. Dia harus tetap bekerja hari ini untuk makan keluarganya hari ini. Saudara, berbelas kasihanlah kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan ini, sehingga engkau layak disebut sebagai domba yang ada di sebelah kanan Kristus, dan engkau akan diselamatkan. Tetapi jika saudara tidak melakukan apapun, tempatkan sendiri sesuai dengan bacaan, sesuai dengan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, keadaanmu domba atau kambing. Padahal kita melihat di zaman sekarang saat COVID-19, kita kagum kepada orang yang ada di luar sana, yang tidak pernah berceramah dengan begitu menggebu-gebu seperti layaknya orang Kristen tentang kasih. Kita lebih luar biasa menyuarakan kasih karena hukum Kristus adalah hukum kasih. Namun jika kita tidak melakukan apapun, maka orang Kristen itu seharusnya sadar engkau sebagai domba atau sebagai kambing. Tetapi justru kita dibuat kagum dengan banyaknya masyarakat di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Mereka segera menghimpun dananya, mereka membagi-bagikan sembakonya, berita mereka, perbuatan mereka telah mengguncangkan Indonesia, mengagumkan secara nasional ini tadi dengan sumbangan, bukan hanya uang, tetapi mereka membagikan sembako-sembako yang dibutuhkan oleh rakyat, mereka membagikan obat-obatan dan lain sebagainya. Maka saya yakin lewat pembacaan firman Tuhan ini yang keluar dari mulut Kristus sendiri dan tidak pernah disyaratkan bahwa yang melakukan ini harus orang Kristen, maka orang-orang di luar sana yang melakukan seperti perintah Tuhan Yesus, mereka tetap adalah domba yang di sebelah kanan Kristus yang akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara, hapus cara berpikirmu, hapus pandanganmu yang sesat itu, bahwa Yesus yang adalah pencipta langit bumi dan dengan segenap isinya, Yesus yang adalah pencipta seluruh umat manusia, tetaplah adalah Tuhan yang mengasihi semua umat ciptaannya. Dia bukan mengasihi saudara dan saya secara pribadi, secara eksklusif saja, tetapi dia mengasihi dunia secara universal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa dengan saya lewat pelajaran dengan judul yang lain. Haleluya, amin.